Selanjutnya yaitu adalah penempatan. Penempatan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu promotion, demotion, dan transfer. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang promotion. Promotion adalah kenaikan jabatan atau posisi karyawan dalam suatu organisasi, biasanya dibarangkan dengan naiknya gaji, tanggung jawab yang diberikan, atau hal-hal lainnya. Promotion ini diberikan berdasarkan kinerja, pengalaman, dan kualifikasi karyawan. Yang kedua yaitu demotion. Demotion adalah penurunan jabatan atau posisi seseorang karyawan ke tingkat yang lebih rendah di dalam organisasi. Banyaknya berbagai alasan yang bisa turun, seperti kinerja yang kurang baik, pelanggaran, atau perbuatan yang melanggar aturan perusahaan. Demotion ini diikuti dengan pengurangan tanggung jawab dan penurunan gaji. Yang ketiga itu transfer. Transfer adalah pemindahan karyawan dari satu posisi ke posisi lain dalam organisasi, tergantung pekerjaan sama atau berbeda, tetapi gaji dan tanggung jawab tidak berubah. Transfer dapat dilakukan karena kebutuhan operasional, pengembangan karyawan, atau permintaan karyawan sendiri, atau kebutuhan dari perusahaan. Next, yang selanjutnya itu perkenalan. Perkenalan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama perkenalan dengan supervisor, yang kedua perkenalan dengan pelatih, yang ketiga perkenalan dengan rekan kerja, yang keempat perkenalan dengan pembina. Pertama-tama saya akan membahas tentang perkenalan dengan supervisor. Perkenalan dengan supervisor adalah proses di mana seorang karyawan, mahasiswa, atau anggota tim memperkenalkan diri mereka kepada supervisor atau atasan yang mengatasi pekerjaan atau proyek mereka. Tujuan utama dari perkenalan ini adalah untuk membangun hubungan kerja baik, memberikan gambaran tentang latar belakang, kemampuan, serta tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua itu perkenalan dengan pelatih. Perkenalan dengan pelatih adalah proses di mana seorang karyawan atau peserta pelatih memperkenalkan diri kepada pelatih atau mentor yang akan membimbing dan mengembangkan karir atau keterampilan kerja mereka. Tujuan dari perkenalan ini adalah untuk membangun hubungan baik yang positif, memahami ekspektasi masing-masing, dan menetapkan tujuan pengembangan yang jelas. Dan ketiga yaitu perkenalan dengan rekan kerja. Perkenalan dengan rekan kerja adalah proses saling mengenal atau seseorang dengan anggota tim lain atau pegawai di tempat kerja. Tujuannya yaitu untuk membangun hubungan yang positif, meningkatkan kerjasama, dan menciptakan suasana kerja yang nyaman. Yang keempat yaitu perkenalan dengan pembina. Perkenalan dengan pembina kerja adalah proses awal di mana seorang karyawan atau peserta program pelatihan memperkenalkan diri kepada pembina atau mentor yang akan memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan dalam pengembangan karir atau keterampilan di tempat kerja mereka. Perkenalan dengan pembina kerja bertujuan untuk membangun hubungan yang saling mendukung antara pekerja dengan pembina, menciptakan komunikasi yang terbuka, serta memfasilitasi proses pengembangan karir mereka dengan lebih efektif. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor. Faktor-faktor dibagi menjadi 5. Yang pertama faktor prestasi akademik, yang kedua faktor pengalaman, yang ketiga faktor kesehatan fisik dan mental, yang keempat faktor status perkawinan, yang kelima faktor usia. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang faktor prestasi akademik. Prestasi akademik mencerminkan tingkat pendidikan dan pemahaman seseorang terhadap bidang tertentu. Ini menjadi pertimbangan awal untuk menilai pengetahuan yang dimiliki oleh calon pegawai. Yang kedua itu faktor pengalaman. Pengalaman kerja dapat menunjukkan sejauh mana seseorang telah menguasai keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan. Semakin berpengalaman, semakin kecil kemungkinan membutuhkan pelatihan tambahan. Dan ketiga itu faktor kesehatan fisik dan mental. Kesehatan fisik dan mental yang baik penting agar pegawai mampu menjalankan tugasnya secara optimal dan tidak mudah mengalami kelelahan atau stres. Yang keempat yaitu faktor status perkawinan. Status perkawinan dapat mempengaruhi stabilitas dan komitmen pegawai terhadap pekerjaan. Dalam beberapa pekerjaan, status ini bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi kerja atau beban kerja yang diberikan. Dan terakhir, kelima yaitu faktor usia.
Usia berkaitan dengan tingkat kematangan, energi, dan kesiapan seseorang dalam menjalankan tugas. Usia lebih muda biasanya lebih produktif dan mudah beradaptasi, sedangkan usia yang lebih matang seringkali membawa pengalaman dan kestabilan emosi. Next. Selanjutnya saya akan belajar tentang prinsip penempatan kerja. Prinsip penempatan kerja dibagi menjadi 8, yaitu prinsip kemanusiaan, prinsip demokrasi, prinsip the right of the press, yang keempat prinsip yang kelima prinsip kesehatan arah, yang keenam prinsip kesatuan tujuan, yang ketujuh prinsip kesatuan komando, yang keempat terakhir prinsip efisien dan produktivitas kerja. Yang pertama-tama saya akan membahas tentang prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan mengutamakan penghormatan terhadap hak dan martabat manusia dalam bekerja. Yang kedua prinsip demokrasi, mengedepankan keterbukaan, partisipasi dan kebebasan dalam mengambil keputusan di tempat kerja. Yang ketiga prinsip menetapkan orang yang tepat sesuai dengan keahlian, kompetensi dan minatnya agar kinerja lebih optimal. Yang keempat prinsip memberikan upaya setara untuk pekerjaan dengan tingkat kesulitan, tanggung jawab dan kontribusi yang sama tanpa diskriminasi. Yang kelima yaitu prinsip kesatuan arah. Semua individu dan tim dalam organisasi harus memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan yang ingin dicapai. Yang keenam itu prinsip kesatuan tujuan. Setiap bagian dalam organisasi harus bekerja menuju visi dan misi yang sama suatu perusahaan. Yang ketujuh prinsip kesatuan komando. Setiap karyawan sebaiknya hanya menerima perintah dari satu atasan agar tidak terjadi kebingungan dalam pelaksanaan tugas. Yang ke-8 dan terakhir yaitu prinsip efisien dan produktivitas kerja. Memastikan bahwa setiap proses kerja dilakukan dengan efektif dan efisien untuk mencapai hasil maksimal dengan sumber daya manusia yang tersedia. Next. Selanjutnya saya akan membahas tentang masalah. Masalah apa sih yang ada di kenalan kerja, yaitu pertama yaitu tidak sesuaian keterampilan dan posisi. Banyak pekerja ditempatkan pada posisi yang tidak sesuai dengan keterampilan atau keahlian mereka. Hal ini dapat mengurangi produktivitas dan kepuasan kerja serta meningkatkan turnover karyawan perusahaan. Perlu melakukan pemetaan keterampilan yang lebih baik untuk memastikan karyawan ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kemampuan mereka. Yang kedua itu adanya kurangnya analisis kebutuhan yang mendalam. Kurangnya analisis kebutuhan yang mendalam, perusahaan seringkali tidak melakukan analisis kebutuhan yang mendalam sebelum melakukan rekrutmen atau penempatan. Tanpa pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang dibutuhkan dalam suatu posisi atau proyek, penempatan tenaga kerja dapat menjadi tidak efektif. Perusahaan harus lebih cermat dalam merencanakan kebutuhan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun keterampilan yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu kekurangan sumber daya yang tepat. Kekurangan sumber daya yang tepat baik dalam hal jumlah maupun keterampilan yang diperlukan dapat menjadi hambatan besar dalam mencapai tujuan komunikasi atau sebuah perusahaan. Misalnya jika perusahaan kekurangan tenaga kerja dalam keterampilan teknik tertentu, mereka mungkin akan kesulitan dalam mencapai inovasi atau memenuhi permintaan pasar. Hal ini membutuhkan perencanaan tenaga kerja yang lebih baik dan pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Sekian dari video rangkuman